Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darah-Nya, membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan pujian dari NKB 73 bait pertama dan ketiga, Kasih Tuhanku lembut seraya berdiri. besar.
Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Memelihara jemaatnya dengan kasih setia. dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati, menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umat-Nya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini, bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama, diambil dari Kitab Keluaran 12 ayat 1-14. Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jamaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jamaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja.
Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Jemaat menyanyikan NKB 23, bait 1 dan 2, di dalam kasih yang teguh.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama kita menerima anugerah Tuhan. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita nyanyikan NKB 17, bait yang pertama dan bait kedua, agunglah kasih Allahku. Karena kasih
jikalau aku membasuh kakimu. Aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Sejenak kita menghayati akan peristiwa pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus. Got up from supper, laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So he came to Peter. He said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I do you do not now realize, but you will understand hereafter." Peter said to him, "Never shall you wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no part with me." Simon Peter said to him, "Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head." Jesus said, "He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you." For he knew the one who was to betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, "Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, the Lord and teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example, that you should also do as I did to you. Truly, truly I say to you, a slave is not greater than his master, nor is the one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di dalam malam peringatan Kamis Putih pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami di dalam kami bersama-sama akan menghayati kembali akan peristiwa Kamis Putih, di mana Tuhan berkenan merendahkan diri serendah-rendahnya untuk melayani kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu kiranya kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan lebih dari itu, karena karya Roh Kudus pula, kami dimampukan untuk ambil bagian di dalam karya pelayanan kami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat 17, disambung ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih."
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Disambung ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan dengan judul atau tema Kerendahan Hati, Kemuliaan Kasih. Kerendahan hati, kemuliaan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam menjelang sengsara Tuhan Yesus, atau yang kita rayakan bersama-sama saat ini dalam Kamis Putih, bersama kita diajak untuk sejenak melihat saat-saat terakhir Yesus yang sungguh berbeda saat itu. Yesus tidak menggunakan sebagai kesempatan bagi dirinya sendiri. Yesus tidak menunjukkan bahwa saat kematiannya adalah saat kehilangan, melainkan saat kemuliaan. Kita diteguhkan kembali sejatinya makna Paskah. Sebagaimana di dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Memang ada penderitaan, di mana domba harus dikorbankan darahnya
untuk kemudian ditorehkan, serta sayur pahit pun menjadi makanan. Memang ada bayang-bayang maut, di mana anak sulung bangsa Mesir akan dibinasakan. Tetapi segala kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan, jalan pembebasan bagi umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di malam terakhir bersama-sama dengan murid-Nya, Yesus sejatinya dinaungi bayang-bayang kesedihan, dilimputi dengan bayang-bayang penderitaan. Ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Ada Petrus yang akan menyangkal sebanyak 3 kali. Ada pula murid-murid yang masih belum mengerti kehendaknya dan kelak akan menjauhinya untuk menyelamatkan diri. Tetapi Yesus tidak menunjukkan kesedihannya. Yohanes 13 ayat 3 menyatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, di dalam situasi yang menyedihkan ini, Ia tahu hakikatnya bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahwa Allah dari awal hingga akhir akan tetap memegang kendali di dalam kehidupan. Sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka di akhir kehidupan adalah sebuah kemuliaan. Bukan sebuah akhir dan kehilangan. Penderitaan dan kematiannya justru menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Yesus kemudian bertindak dengan membasuh kaki para murid-Nya. Yesus mengambil bagian yang terendah. Yesus memegang bagian yang terkotor. Melakukan pekerjaan selayaknya hamba. Dan itulah kemuliaan di ujung kehidupan Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah bukan ditujukan pada dirinya sendiri, melainkan kepada orang lain. Sebab hakikatnya sudah mulia. Maka kemuliaan kehidupan itu ditunjukkan dengan melayani para murid sebagai karya penutup di babak akhir kehidupannya. Di bawah bayang-bayang kematian, justru tampak puncak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki para murid-Nya. Perendahan dirinya menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Di dalam kerendahan diri dengan membasuh kaki, terpancarlah kemuliaan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin Tuhan ajarkan? Apa yang ingin Tuhan teladankan di dalam tindakan pembasuhan kaki? Yang pertama, kasih
tidak berkesudahan. Kasih tidak dapat berhenti. Kasih tidak dapat menyerah. Di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki menunjukkan kasih yang tuntas. Kasih akan menyelesaikan sampai akhir. Bahkan sekalipun berhadapan dengan seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot, seorang penyangkal seperti Simon Petrus, hingga para pengecut seperti para murid yang lain. Pembasuhan kaki menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan. Kasih Allah tidak dapat dihentikan oleh kejahatan manusia. Seperti terang di tengah kegelapan. Tiada kegelapan yang dapat mengalahkan terang. Justru terang melenyapkan kegelapan. Demikian tengah segala kegelapan di dalam jiwa manusia, di dalam kehidupan kita orang percaya, kasih Allah justru semakin gemilang gemilau. Akhirnya di dalam terang Allah kitalah yang akan memperoleh kemenangan. Keberdosaan kita akan tunduk dan menyerah di hadapan kasih Allah. Sungguh suatu kontradiksi bahwa pembasuhan kaki adalah cerminan realitas semakin jahatnya manusia. Namun Allah akan juga semakin mengasihi manusia melalui peristiwa pembasuhan kaki itu dinyatakan. Sayangnya saudara-saudara, dalam kehidupan saat ini banyak orang mudah menyerah untuk mengasihi. Kita sendiri bahkan lebih mudah menyerah berbuat baik, tetapi justru bersikeras bila berbuat jahat. Mengeraskan hati untuk tetap berbuat dosa. Bukannya bertobat, tetapi seringkali mencari dalih untuk membenarkan diri sendiri. Bahkan sekalipun sudah ditegur, terbentur, hingga tersungkur, tidak membuat kita sadar, tidak membuat kita jerah. Sedangkan apabila kita berbuat baik, lalu mendapatkan tanggapan yang kurang menyenangkan, seringkali pula kita sudah menyerah, merasa tersinggung, dan patah arang. Pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih yang sejati. Yaitu kasih yang tidak pernah menyerah, kasih yang tidak pernah berhenti, kasih yang penuh totalitas dan tuntas sampai akhir. Sekalipun di bawah bayang-bayang kematian. Yang kedua, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak dapat hanya pasif dan berdiam diri. Sebab jika kita hanya menanti untuk menanggapi, sejatinya adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang tanpa syarat berarti tidak menanti, tetapi memulai bertindak dan berinisiatif. Demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia bangkit, menanggalkan jubahnya, dan membasuh kaki para murid, sekalipun para murid belum pernah membasuh kasih Kristus Yesus. Yesus memang akan kembali kepada Bapa, tetapi justru malah membasuh kaki para murid
Hal ini menyatakan bahwa semakin dekat kepada Allah, juga akan semakin dekat dengan sesama, dengan manusia. Sejarah karya penyelamatan Allah dipenuhi dengan kasih yang berinisiatif. Dari inisiatif menciptakan dunia, peristiwa penciptaan, inisiatif inkarnasi ke dunia, peristiwa penebusan, hingga inisiatif tinggal dalam hati manusia dalam karya Roh Kudus. Sayangnya saudara-saudara, manusia sering memiliki kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat, bahkan memilih mendorong orang lain, mengorbankan orang lain daripada memulai dari diri sendiri. Padahal kasih yang mengambil inisiatif tentu akan siap untuk berkorban. Perhatikan ketika orang mendapatkan panggilan tugas pelayanan, betapa banyak yang memilih berdiam diri. Saya belum siap, saya tidak bisa. Menunggu hingga bisa menghindar, bukan aktif dan berinisiatif menanggapi panggilan pelayanan. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah. Dalam kemuliaan, Allah mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Dari manusia merendahkan diri menjadi hamba. Dari hamba merendahkan diri dalam penderitaan. Dan akhirnya dalam penderitaan masih direndahkan di dalam kematian. Maka tindakan pembasuhan kaki hingga karya Yesus di atas kayu salib, itu semua menunjukkan besarnya kasih dan tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal yang serendah itu. Sebaliknya, manusia lebih malu terlihat jelek, tetapi tidak pernah malu untuk menutupi kejahatannya. Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih tidak ada gengsi. Berani menjadi yang terendah sekalipun terlihat tidak hormat. Sayangnya saudara-saudara, justru di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan, kita melihat bagaimana kualitas kasih yang rendah. Banyak orang mengeluh karena menjadi malas dan bosan. Padahal sejatinya banyak hal yang dapat dilakukan di rumah. Anak-anak sudah mulai bosan sekolah dari rumah. Orang tua sudah mulai bosan untuk terus tinggal di rumah karena masa pandemi COVID ini. Tetapi saudara-saudara, sejatinya kebosanan itu disebabkan tidak mau merendahkan diri untuk kita melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Menjadi malas dan bosan karena tidak mau menyapu, tidak mau mencuci, tidak mau memasak, tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain karena malas dan bosan. Sebab pekerjaan semacam itu seringkali dianggap rendah dan tidak terpandang. Banyak orang merasa bangga
dengan kesibukan dan pekerjaan di luar. Saudara-saudara, belajarlah. Mari bersama-sama belajar dari keteladanan hati Kristus. Sebab ia bukan hanya melakukan pekerjaan rumah, bahkan ia melakukan pekerjaan seorang budak dengan membasuh kaki para muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan kembali kuasa Paskah dalam tindakan Yesus membasuh kaki para murid. Penderitaan dan kematiannya bukanlah akhir atau kegagalan, tetapi sebuah jalan pembebasan, jalan penebusan umat manusia. Pengorbanannya menunjukkan betapa besar kasih Allah, dan ia bertindak mempertahankan apa yang menjadi miliknya, yaitu umatnya. Bayang-bayang kematian dimasukinya supaya kita dilepaskan dari kuasa maut, kuasa dosa. Kerendahan hatinya dengan membasuh kaki para murid menjadi keteladanan tentang kasih di dalam pelayanan, di dalam solidaritas di tengah-tengah kehidupan kita. Akhirnya, pelajaran utama dari pembasuhan kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah menunjukkan kepada kita akan tetap mengasihi sampai akhir. Selalu mengambil tindakan inisiatif dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang rendah. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani, tidak akan pernah takut akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Bersama-sama mari kita naikkan doa, syukur, dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kasih-Mu telah meneladankan kepada kami untuk terus boleh merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di dalam kehidupan ini. Teladan yang telah Tuhan hadirkan melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Betapa bayang-bayang kematian Tuhan Yesus Kristus merupakan kemuliaan kasih yang itu semua menunjukkan kepada kami. Itu semua meneladankan kepada kami untuk kami juga tetap mengasihi sampai akhir. Untuk kami selalu mengambil tindakan inisiatif dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang rendah. Tuhan Allah yang Maha Baik, tolonglah kami agar kami terus boleh melayani Tuhan. Karena melayani adalah kemuliaan hidup yang sungguh ada di dalam kehidupan kami. Kerendahan hati dan melayani di dalam setiap karya yang kami lakukan tidak akan pernah kami lakukan dengan rasa takut dan takut kehilangan apapun. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami sekalian. Tuhan Allah yang Maha Baik, tolonglah kami di dalam kami menghayati masa sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan di dalam peristiwa Paskah pada saat ini. Biarlah itu semua boleh semakin menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Itu semua boleh semakin memberikan semangat di dalam kami terus mengabdikan kehidupan kami, melayani Tuhan dan sesama kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada saat ini kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berkenan melawat mereka satu persatu. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, semangat di dalam kehidupannya, sehingga di dalam penderitaannya mereka pun akan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan akan kesembuhan pulih dari sakit penyakit yang diderita melalui obat-obatan yang diberikan, perawatan, pemeriksaan dokter, dan lain sebagainya. Biarlah itu semua menjadi jalan berkat bagi saudara-saudara kami menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga terus memohon akan pimpinan dan berkat Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan apa yang menjadi rancangannya untuk memajukan, mensejahterakan kehidupan kami di negara yang kami cintai ini. Di masa pandemi COVID-19, ada begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi.
Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus boleh mendukung apa yang dilakukan, apa yang dirancang oleh pemerintah di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang melanda negara yang kami cintai, bahkan dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus boleh melakukan apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi protokol kesehatan di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Agar dengan demikian pandemi COVID-19 ini boleh segera teratasi, boleh segera hilang dari permukaan bumi ini. Dan kami akan kembali pada kebiasaan atau normal kembali di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Persekutuan kami, karya pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan kami, dan lain sebagainya. Tuhan Allah yang maha baik, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam berkat-Mu. Di dalam kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami di hari-hari yang akan kami lalui. Secara khusus di dalam kami menghayati peristiwa kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Paskah tahun 2021 ini. Biarlah damai sejahtera, kasih Allah senantiasa menyertai iman pengharapan kami sampai selama-lamanya. Tuhan Allah yang maha baik, kami serahkan karya pelayanan kami di gereja milik Tuhan ini hanya di dalam berkat dan pimpinan Tuhan, majelis, para komisi, panitia, demikian pula setiap petugas, setiap tim, setiap anak-anak yang Tuhan pakai di dalam karya pelayanan di gereja milik Tuhan ini, semuanya Tuhan mampukan, Tuhan berkati, Tuhan sediakan berkat khusus bagi kehidupan saudara-saudara kami di dalam karya pelayanan mereka. Sehingga melalui kehidupan gereja Tuhan di GKJ Temanggung ini khususnya, nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Allah yang maha baik, demikian seru doa dan pengharapan kami, yang semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayat 16 sampai dengan 17 berkata, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan dengan diiringi oleh Kidung Jemaat nomor 178 bait yang pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku.
persembahan. Mari kita berdoa. Maha Kasih Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Engkau Allah tempat kami menyandarkan hidup kami Tuhan. Sungguh berkat Tuhan tidak terkira untuk kami, cukup dan bahkan melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami udara yang cerah, hujan yang memang kami butuhkan, dan segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang telah kami khususkan untuk Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh persembahan kami Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Engkau telah mempersembahkan tubuhmu Tuhan. Engkau telah mengorbankan tubuhmu untuk kami semua, untuk menebus kami. Itu sungguh pengorbanan yang luar biasa Tuhan, bagi kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami mohon pengampunan, karena kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami sangat ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami sangat ingin membalas kasih Tuhan. Tetapi seakan kami tidak mampu Tuhan. Karena kedagingan kami begitu lemah. Kami belum mampu untuk membalas kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan, kami akan kembali bersemangat untuk melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan memakai persembahan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kegiatan kami di gereja kami Tuhan, sehingga persembahan kami boleh bermanfaat dan menjadikan persembahan yang harum di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon pengampunan atas semua dosa yang kami perbuat di dalam kami memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama kita menerima pengutusan dari Tuhan. Oh Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan.
penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kita nyanyikan NKB 85 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.